Cek satu dua, cek. Tes satu dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua masyarakat Kutai Kartanegara yang ada di Car Free Day hari ini. Bertemu lagi dengan kami dari RSUD Parikesit. Kali ini hari ini kita akan mengadakan talkshow dengan tema hipertensi pada ibu hamil. Dan pada hari ini juga kita akan kedatangan narasumber kita, yaitu Dr. Bernardus Dirgantoro SPOG selaku spesialis OBGYN di RSUD Haji Muhammad Parikesit. Serta kita kedatangan bidan senior kita, yaitu Harnida ST-Cup, narasumber dari bidan kita. Oke, Pak Denny silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Parikesit dan selamat pagi pada pengunjung Car Free Day pada pagi hari ini. Ketemu lagi di acara talk show kesehatan yang diadakan oleh Rumah Sakit Haji Muhammad Parikesit dan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara yang tentunya dengan sejumlah informasi dan inspirasi dunia kesehatan. Dan pada pagi hari ini juga kita kedatangan dua narasumber. Dan saya Denny Wiharja akan mendampingi dua narasumber ini. Yang pertama adalah Dr. Bernardus Edi Dirgantoro, spesialis obstetri dan ginekologi. Selamat pagi dokter. Selamat pagi. Gimana kabarnya dok? Baik dok ya. Oke, yang kedua narasumber kita adalah Ibu Bidan yang bertugas di Rumah Sakit Haji Muhammad Parikesit, yaitu Ibu Hernida ST Cup. Ya, selamat pagi Ibu Hernida. Pagi. Iya, sehat? Alhamdulillah. Oke, tema kita pada pagi hari ini yaitu adalah hipertensi pada ibu hamil. Nah, yang kita ketahui adalah mungkin dari Sobat Parikesit bahkan pengunjung Car Free Day bertanya-tanya nih, kalau kita lagi hamil, apakah berbahaya nggak ya kalau misal kita mengidap penyakit atau mempunyai bawaan penyakit hipertensi. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tuntas semua terkait dengan hipertensi dan pada ibu hamil. Dan di sini juga sudah ada pakarnya sendiri dan juga para pengunjung yang ada di Car Free Day bisa bertanya langsung kepada pakarnya. Dan jangan lupa juga kita akan membagikan door prize dari Rumah Sakit Haji Muhammad Parikesit. Iya, betul sekali Dokter Denny. Oke, tidak usah lama-lama. Mungkin saya akan bertanya nih dokter. Nah, dok, kebanyakan masyarakat ya dok ya. Kebanyakan masyarakat bertanya-tanya dok, apa sih hipertensi itu dok? Mungkin di bidang obstetri dan ginekologi, khususnya ibu hamil, kira-kira hipertensi itu membahayakan atau tidak? Silakan dokter. Ya, terima kasih Dokter Denny. Ya, jadi hipertensi itu apa sih sebetulnya? Ya, jadi hipertensi itu adalah kenaikan tekanan darah di atas 140 sistol dan diastolnya di atas 90. Ya, yang kebetulan kalau ini terjadi pada ibu hamil itu tentu akan membawa beban lebih berat bagi seorang ibu yang hamil. Orang yang tidak hamil aja tensinya tinggi, berat, apalagi seorang ibu yang mengandung janin akan lebih berat bebannya untuk mengalami jika kehamilan itu disertai dengan hipertensi. Perlu kita ketahui juga bahwa hipertensi itu adalah hipertensi pada kehamilan itu penyebab nomor 2 kematian terbanyak di Indonesia setelah perdarahan habis melahirkan. Ya, perdarahan postpartum atau perdarahan habis melahirkan. Jadi angkanya sangat tinggi sekali, ya. Baik itu angka kematiannya ataupun angka kejadiannya. Dan ini memang ya, saya kira bukan tugas dokter obstetri, tugas bidan, tapi saya kira semua masyarakat itu punya mengambil tanggung jawab jika anaknya atau ibunya atau istrinya mengalami hipertensi pada kehamilan tersebut, dokter.
Baik dok. Banyak ya dok ya kasusnya dok ya? Banyak sekali. ya. Banyak sekali. Nomor dua, penyebab kematian terbanyak untuk ibu hamil adalah hipertensi pada kehamilan. Kira-kira nih dok, mungkin banyak ibu-ibu yang bertanya-tanya, saya ini sering pusing kucing. Nah, mungkin itu apakah sebagai gejala awal ataukah ada gejala lain nih dok kira-kira yang mengakibatkan ibu ini yang dulunya tidak pernah memeriksakan kesehatannya dok? Iya. Jadi untuk ibu hamil ya sebetulnya harusnya aturan dari pemerintah itu paling tidak 6 kali dia pemeriksaan kehamilannya. Tidak harus ke dokter obstetrik, puskesmas, dokter umum, bidan minimal 6 kali. Jadi tetap itu kewajiban seorang ibu hamil untuk kontak ke tenaga kesehatan. Soalnya apa? Ya untuk screening semuanya. Entah itu pusing, entah itu mual, entah itu muntah, entah itu kejang, entah itu darah, semuanya. Ya, jadi paling tidak 6 kali kita harus minimal harus berganti. Kalau untuk pusing, ya kita harus tahu dulu banyak penyebab pusing. Anemia, kolesterol juga pusing, hipertensi juga pusing. Jadi kita harus mencari penyebabnya ini apa. Baik. Nah, mungkin para pengunjung Car Free Day yang lagi hamil mungkin ada di sini. Jadi bukan hanya pusing saja terkait dengan hipertensi atau yang sering orang awam sebut adalah tekanan. Nah, ini saya tekanan apa enggak ya gitu ya dok? Jadi harus memeriksakan kesehatannya minimal 6 kali dalam kehamilannya. Boleh ke mana saja. Nah, ini di sisi bidan nih bagaimana nih? Nah, Ibu Bidan, kira-kira banyak kasusnya atau yang datang ke Ibu Bidan seperti apa ini Ibu Bidan? Mungkin bisa berbagi pengalaman? Iya, terima kasih. Untuk bidan sendiri, perannya dalam penanganan hipertensi dalam kehamilan ini yang utama itu seorang bidan harus tahu dulu faktor resiko terjadinya hipertensi pada kehamilan. Salah satunya obesitas, kehamilan yang pertama, terus tekanan yang tadi udah tekanan darah. Kemudian mungkin ada yang tidak tahu bahwa pasangan baru, misalnya dia udah nikah sebelumnya dan pernikahan yang kedua maksudnya, itu juga beresiko terjadi hipertensi dalam kehamilan. Jadi seorang bidan harus tahu dulu faktor resikonya. Jadi dia bisa melakukan screening di awal. Jadi memang hipertensi ini bisa dikelola dengan baik bila di screening mulai dari awal kehamilan. Iya. Jadi tadi tuh udah disebutkan ya, obesitas cenderung kemungkinan jangan disepelekan ya. Mungkin ibu yang sudah obesitas tambah lagi pada saat kehamilan, ya mungkin saja kalau tidak diperiksakan akan ada aja tanda-tanda hipertensinya ya. Oke, nah terus mungkin dari Bapak Ibu yang ada di Car Free Day ini bertanya-tanya juga nih dokter. Hipertensi pada kehamilan itu banyak ya dok ya? Atau jenis-jenisnya gimana nih dok? Ya banyak ya, jadi mungkin dia sudah punya riwayat hipertensi sebelumnya, namanya hipertensi kronis. Jadi sebelum hamil, dia sudah menderita hipertensi, lalu kemudian hamil, namanya hipertensi kronis. Yang kedua, preeklamsi. Preeklamsi adalah kenaikan tekanan darah di atas 140/90 dengan disertai proteinuria yang positif, ya. Dan hipertensi gestasional, jadi pada kehamilan di atas 20 minggu tapi dengan proteinuria yang negatif. Itu antara lain jenis-jenisnya. Tapi sebenarnya pengelolaannya sama ya. Untuk hipertensi harus dideteksi dari awal, dari dini. Dan itu bisa hipertensi pada kehamilan bisa dicegah. Ya, jadi bisa dicegah. Ya, antara lain dengan itu melakukan pemeriksaan antenatal secara rutin lebih awal dideteksi akan lebih mudah kita cegah.
faktor-faktor risiko tadi sudah disampaikan, obesitas, ya, atau riwayat hipertensi sebelumnya, ya, pola makan yang tidak baik, ada merokok, ya, itu faktor-faktor risiko yang bisa menyebabkan hipertensi atau preeklamsia pada kehamilan. Iya. Nah, ini dok, mungkin bertanya-tanya preeklamsi dok ya. Yeah. Nah, tadi dokter menyebutkan preeklamsi. Tadi hipertensi pada kehamilan yang mengakibatkan orang tersebut atau pasien tersebut adalah mengarah ke preeklamsi dok ya. Yeah. Nah, preeklamsi tadi itu mungkin masyarakat masih belum tahu nih dok. Apa itu preeklamsi nih dok? Ya, jadi preeklamsi sudah sering saya sebut-sebut bahwa preeklamsi adalah kalau orang awam bilang itu keracunan kehamilan. Nah, Jadi hipertensinya dipicu oleh karena kehamilannya. Kalau tidak hamil dia tidak hipertensi, tapi begitu dia hamil di atas usia 20 minggu dia akan berita hipertensi, punya bengkak, matanya bengkak, kakinya bengkak, kenaikan tensi, ya, terus mungkin bisa sesak nafas, kadang bisa sampai pembesaran jantung juga, ya, itu semua yang harus diwaspadai dan sebetulnya itu bisa kita cegah sejak awal, ya. Iya. Baik dokter. Terus ke bidan lagi nih, Bu Bidan, di masyarakat nih Bu Bidan ya, di masyarakat mungkin peran bidan dalam pelayanan di Kukar ya khususnya ya Bu Bidan, kira-kira dengan yang sudah disebutkan oleh Dokter Bernardus tadi, dari hipertensi terus sampai ke komplikasi preeklamsi, mungkin sampai nanti ke eklamsi gitu ya Bu Bidan. Nah, jadi peran bidan pada pelayanan kesehatan yang sudah dijalankan oleh bidan yang ada di Kukar ini bagaimana nih Bu Bidan? Peran bidan yang sudah dilakukan di Kukar sangat untuk penanganan hipertensi maupun antenatal care di awal kehamilan itu yaitu pemantauan rutin tekanan darah ibu. Yang kedua memberi informasi tanda-tanda bahaya terjadinya hipertensi, dan yang lebih ini bagaimana mengelola pentingnya pencegahan hingga tidak terjadi komplikasi yang mungkin terjadi pada saat hamil, persalinan maupun pada saat nipas. Karena hipertensi ini sebenarnya bukan hanya sampai saat melahirkan, tapi sampai masa nipas, dan dampaknya sangat ngeri ya. Sebenarnya sangat ngeri kalau kita ini tahu dampak dari preeklamsi, bahkan yang sampai eklamsi itu mungkin ada jangka pendek maupun jangka panjangnya ya dok ya. Yeah. Oke. Jadi jangan heran ya, mungkin masyarakat di adik-adik di Car Free Day ini mungkin bidan kalau sudah hipertensi, ibu hamil sudah hipertensi, ibu bidannya lebih cerewet. Ya, ya benar ya Bu Bidan ya. Benar. Lebih cerewet, lebih ditanya-tanya. Ibu sekarang keluhannya apa? Atau setiap hari ditelepon ya mungkin ya, dipantau terus gitu ya. Nah, secara rutin, kalau bisa mungkin setiap minggu yang sudah terdeteksi dengan resiko hipertensi yang lebih mengarah ke preeklamsi itu lebih terpantau secara rutin, karena di Kukar ini setiap wilayah puskesmas itu ada bidan koordinator ya, yang setiap bidannya akan di Pustu maupun di Polindas itu yang akan memantau kondisi ibu-ibu hamil. Nah, yang jadi masalah ini kalau si ibunya tidak kontrol, maksudnya tidak tahu kalau dia lagi hamil dan tidak mengkontak dengan tenaga kesehatan yang ada. Nah, itu. Oke, jadi, itulah pentingnya untuk kontrol, untuk periksa kehamilan minimal 6 kali dalam kehamilan. Oke, kita akan kembali lagi nih, akan berbicara lagi, akan mengupas tuntas seputar hipertensi pada kehamilan. Dan tetap di sini juga di Car Free Day dan pastinya di talk show kesehatan yang diadakan oleh Rumah Sakit Haji Muhammad Parikesit bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara. Dan kita akan kembali lagi, jangan penasaran, ini apa ya? Jangan-jangan saya hipertensi, jangan-jangan nanti kehamilan saya ada apa-apanya dan komplikasinya apa? Nanti kita akan bahas sekalian di sini ya.
Oke, saya kembalikan ke Yudi dan kita akan diisi oleh hiburan. Nah, yang ditunggu-tunggu nih, ada artisnya. Nah, bener nggak Yudi? Kayaknya betul Pak. Bener ya? Artis KDI kayaknya. Artis KDI lagi yang didatangkan. Oke, sudah nggak sabar lagi kita akan menyaksikan artis KDI yang akan menghibur kita pada kesempatan pagi hari ini. Dan kita akan kembali lagi, kita akan kumpas tuntas seputar hipertensi pada ibu hamil. Ya, silakan Baik Yudi. Pak Den, terima kasih narasumber kami. Baik, untuk merefreshkan suasana kita pada hari ini, marilah kita hibur dengan acara nyanyi-nyanyi. Mas Ari? Iya. Cek. Cek dulu Mas Ari. Oke. Nah, untuk menghibur masyarakat yang lagi santai pada pagi hari ini, mari kita sama-sama bernyanyi. Yang tahu lagunya kita nyanyi bareng. Cek. Aku cari lagu bingkisan kalbuku bagi insan dunia yang mengagungkan cinta. Betapa nikmatnya dicumbu asmara bagi embun pagi yang menyentuh rerumputan. Oh, cinta akan ku berikan bagi hatimu yang gambar. Cintaku gelora asmara seindah lembayung senja. Tiada ada yang kuasa melebihi indahnya nikmat bercinta. Bingkisan kalbuku bagi insan dunia yang mengagungkan cinta. Betapa nikmatnya dicumbu asmara bagi embun pagi yang menyentuh rerumputan. Akan ku berikan bagi hatimu yang gemar. Cintaku gelora asmara seindah lembayung senja. Tiada ada yang kuasa melebihi indahnya nikmat bercinta. Akan ku berikan bagi hatimu yang damai. Cintaku gelora asmara seindah lembayung senja. Tiada ada yang kuasa melebihi indahnya nikmat bercinta. Cinta akan ku berikan bagi hatimu yang damai. Cinta
Oke. Cek. Tes. Bah, Gimana dok? gimana nih dok? Mau duet kayaknya. Beluman kembar katanya. Nggak mungkin lah saya kembar kan. Beda mama, beda bapak kayaknya. Beda. Nah silahkan nyanyi dulu. Nah. Mungkin dokter Denny mau nyanyi bareng. Duet. Saya Oh, nggak Yuti bisa juga nyanyi. boleh, trio. Bubar deh. nanti di sini. Berjebak rasa di dada saat ku tatap wajahmu. Apakah pandangan itu menunjukkan hatiku? Sungguh aku telah tergoda saat ku tatap wajahmu. Hanya kau yang membuatku begini, melepas para asmara. Sudah katakan cinta, sudah ku bilang sayang, namun kau hanya diam tersenyum kepadaku. Oh kau buat aku bimbang, kau buat aku gelisah, ingin rasanya kau jadi milikku. Oh, ku akan setia menunggu satu kata yang terucap dari isi hati sanubarimu yang membuatku bahagia. Sungguh aku telah tergoda saat kau dekat denganku. Hanya kau yang membuatku begini, melepas para asmara. Sudah katakan cinta, sudah ku bilang sayang, namun kau hanya diam tersenyum kepadaku. Oh kau buat aku bimbang, kau buat aku gelisah, ingin rasanya kau jadi milikku. Panah asmara, panah asmara, panah asmara, panah asmara, panah asmara, panah asmara. Sudah katakan cinta, sudah ku bilang sayang, namun kau hanya diam tersenyum kepadaku. Kau buat aku bimbang, kau buat aku gelisah, ingin rasanya kau jadi milikku. Kau buat aku bimbang, kau buat aku gelisah, ingin rasanya kau jadi milikku. Ingin rasanya kau jadi milikku. Panah asmara, panah asmara, panah asmara. Iya, tepuk tangan dulu dong. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Ari.
Oke, kembali lagi di acara talkshow kesehatan yang diadakan oleh Rumah Sakit Haji Muhammad Parikesit bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara. Dan pada pagi hari ini juga dengan judul hipertensi pada ibu hamil, ukur tekanan darah secara akurat, kendalikan hidup lebih lama. Dan pada kesempatan pagi hari ini juga kita sudah kedatangan 2 narasumber yang akan mengupas tuntas tentang hipertensi pada kehamilan. Dan pada kesempatan pada pagi hari ini juga mungkin dari para pengunjung Car Free Day ada yang pengen bertanya langsung Betul ke sekali, Pak Den. narasumber kita. Dan sebelum kita akan mengupas tuntas lagi, tadi sudah kita jelaskan apa itu hipertensi, apa itu dampaknya dan bagaimana penanganannya. Dan dari sisi dokter serta dari sisi bidannya juga. Dan pada sesi kali ini kita akan membuka pertanyaan, mungkin dari pengunjung kali Yud ya. Betul sekali Dr. Denny. Dan kita akan mendapatkan door prize. Ya. Oke. Bagi pengunjung yang aktif mendengarkan dan ingin bertanya tentang masalah kehamilan, bisa langsung ke sini sekalian nanti. Ya, Ibu. Sudah lewat, Ibu, Bu. Sebentar. Oh, sudah lewat. Ibu sini dulu, Bu. Ibu sini dulu, Bu. Sudah lewat belum, Bu? Bu, sini dulu, Bu. Ya, Ibu kan habis periksa nih. Oh, gitu. Biar tampil nih, Bu, di TV. Oke, Bu. Di sini, Bu, Bu. Sini kameranya. Nah, deket-deket saya, Bu. Saya jinak kok. Oke, Bu. Ibu sudah selesai melahirkan. Nah, Bu, kira-kira nih, Bu, sudah selesai, Bu ya. Bu, ini kan ada narasumber kita nih, Bu. Ada dokter, spesialis, bidan ya. kandungan. Nah, ada Ibu bidan juga. Satu pertanyaan, Bu. Kira-kira yang menjadi pada saat Ibu hamil kemarin nih ya, mungkin ada keluhan atau apa, boleh dipertanyakan, Bu. Ya, terima kasih. Nah, silakan, saya Bu Nur Aini. Kalau hamil 15 tahun yang lalu ya sudah. Udah 15 tahun yang lalu sama Ibu. Ya. Dokter juga gitu ya. Udah kenal Bu ya? Udah dokter, udah kenal karena semua produk rumah sakit. Oh, gitu. semua produk rumah sakit. Ya, gimana Bu? Kalau kemarin saya kebetulan yang terakhir itu harus disesar karena tidak plasenta itu di bawah. Ya dokter tahu Bu bidannya di bawah sehingga harus dioperasi. Nah kemudian karena saya mengalami 3 kali hamil, yang 1, 2, dan 3 itu kurang lebih. Jadi selalu ada pendarahan setiap bulannya, jadi sehingga saya harus kontrol juga setiap bulan. Ya saya kalau dokter mengatakan bahwa itu lemah kandungan ya, katanya seperti itu. Dan jika ada teman-teman yang mengalami hal yang demikian, saya sering menginformasikan bahwa memang itu secara medis yang tahu. Jadi nggak usah ke mana-mana gitu ya, harus ke medis. Medis, gitu. iya. Terus ini masukannya Bu ya, iya. Ibu buat ibu-ibu nih. Iya. Nah jadi kalau misalnya ada keluhan jangan, mohon maaf ya, jangan ke dukun. Ya. Dukun Bu ya. Ya. Oke. Karena dokter yang tahu persis, Dokter karena yang ini tahu. yang namanya medis ya harus ketemu dengan ahlinya. Nah gitu, benar. Ya. Jadi pengalaman Ibu udah ini ya Bu ya, udah pelayanan ke rumah sakit langsung Bu ya. Semua rumah Oke, sama sakit. bidan. Ya. Oke. Ada yang ditanyakan Bu? Enggak. Enggak ada, alhamdulillah, sehat-sehat, enggak ada masalah, enggak ada, ya enggak ada keluhan lah sampai anak umur 15 tahun sekarang. Alhamdulillah. Ya. Oke, terima kasih Ibu Sama-sama. masukannya. Jadi buat Oke. ibu-ibu hamil, Ya. ibu-ibu yang rencana juga buat hamil Bu ya. Ya. Terima kasih atas Ya. masukannya. Oke, Ini makasih. ada souvenir dari kami. Makasih. Terima kasih. Sehat-sehat Ibu. Oke, kita akan lanjut lagi ke acara kita pada pagi hari ini. Dan kita akan mengupas tuntas seputar hipertensi pada ibu hamil. Saya duduk dulu nih, takut jangan-jangan nanti ngeblak ke belakang ya. Ambrol ini nanti. Oke, kita lanjut lagi di talkshow kesehatan. Yang mana di sini temanya adalah hipertensi pada ibu hamil. Nah, ini nih yang banyak pertanyaan nih dokter. Ya. Jadi
kepada ibu hamil yang sudah pernah mungkin terkena ya, bahasa awamnya terkena hipertensi, nah atau mengidap hipertensi pada hamilnya. Nah kira-kira nih dokter, tapi kok masih ya dok ya, maksudnya masih tinggi terus tensinya gitu, masih terus tinggi terus. Jadi bukan hanya pada hamil aja dia tensinya tinggi, setelah hamil ternyata pas diperiksakan kok pusing-pusing, ternyata tensi masih tinggi. Nah kira-kira dok bagaimana itu dokter? Ya, terima kasih Dokter Denny. Ini yang patut kita waspadai ya. Kadang orang hamil, ya memang orang hamil itu fisiologis ya, normal. Bukan penyakit, hamil itu bukan penyakit. Ya, tapi justru karena kita mungkin terlena ya, kiranya orang hamil, yo sehat-sehat aja. Tapi ternyata dia sudah hamil anak kelima, hamil ke anak keenam, hamil anak ketujuh. Mungkin itu yang tidak disadari ya. Jadi begitu waktu hamil dia hipertensi, lalu dia habis melahirkan. Nah, ini yang justru kecolongannya di sini. Colongannya apa ya? Kita tidak waspada ya, tidak waspada sehingga terlena, sudah punya anak hamil seneng ya. Tiba-tiba nanti kejang, tiba-tiba nanti sesak nafas, tiba-tiba nanti pingsan. Ya, ini yang patut diwaspadai pada ibu-ibu yang hipertensi dalam kehamilan, ya, yang justru pada saat setelah melahirkan itu bisa timbul komplikasi, ya, kejang, itu tadi. Terus tidak sadar, sesak nafas, ini kasusnya banyak. Jadi makanya setelah melahirkan pun tetap harus kontrol ke nakes, kontrol ke bidan, ke puskesmas, atau ke rumah sakit gitu dok. Benar dok. Iya, jadi mungkin ibu-ibu yang sudah terlena ya dok ya, terlena udah punya bayi nih, mungkin tensi saya udah turun karena saya sudah melahirkan. Padahal itu juga bisa berbahaya. Yeah. Nah jadi tidak dikontrol pun nanti kita tidak tahu ternyata tensi kita tinggi-tinggi terus ya. Nah kalau misalnya dari bidan nih, sering ya Bu ya, Bu bidan? Sering sekali yang kontrol ke Bu bidan atau Ibu bidan sering menemui yang setelah melahirkan ya. Setelah melahirkan kok ini aman-aman aja, tiba-tiba mungkin ada pengalaman, tiba-tiba Ibu bidan dipanggil, kok kejang Bu? Ibu saya kejang nih Bu, gimana nih gitu ya? Iya dok, untuk masa nifas, ini yang sering mungkin lahirannya sudah di rumah sakit, terus sudah dikasih obat dan merasa udah selesai nih. Tapi untuk hipertensi dalam kehamilan ini sampai selesai masa nifas yaitu 42 hari. Jadi memang tetap harus kontrol dan komunikasi kami dengan bidan di Veriper, maksudnya di desa ataupun puskesmas ini sudah jalan. Setiap pasien yang habis rawat di rumah sakit kami informasikan bahwa ini pasien-pasien risiko tinggi, jadi tetap harus dikontrol. Kami menyertakan nomor telepon, jadi mungkin ada yang menanyakan kenapa sih harus ada nomor telepon. Jadi biar mudah dihubungi, misalnya sudah sibuk ngurus anaknya rewel, nggak tidur malam. Nah ini lebih beresiko, jadi memang bidan yang aktif maupun pasiennya aktif itu akan sangat baik penanganannya dan tidak terjadi komplikasi-komplikasi yang tidak diinginkan. Oke. Nah, tadi kita berbicara tentang melahirkan. Ini sudah melahirkan nih ibunya. Tadi kan hipertensi pada kehamilan, ibunya juga udah melahirkan, sudah punya baby. Nah, dok, ini dok pertanyaan banyak dari masyarakat nih dok. Yeah. Berpengaruh nggak sih dok kalau misalnya ibu hamil yang hipertensi, kira-kira bayinya yang dilahirkan itu seperti apa nih dok? Iya. Yeah. Ini pertanyaan bagus sekali ya. Yeah. Jadi ibu hamil yang hipertensi banyak sekali terjadi masalah pada bayi-bayi yang dikandungnya, janin yang dikandungnya. Ya, jadi berapa kasus ya yang paling sering itu bayinya kecil, ya. Terus anemia, ya.
Itu sering kali yang terjadi pada ibu hamil dengan hipertensi pada bayi-bayinya. Dan biasanya pada kasus hipertensi, ibu akan dilahirkan lebih cepat daripada usia kehamilannya yang harusnya cukup 9 bulan 10 hari, tapi karena kondisinya hipertensi, kondisinya keracunan kehamilan, kondisinya preeklamsi berat, sehingga harus dilahirkan pada usia 8 bulan, 34 minggu, 32 minggu, yang tentu akan menimbulkan prematuritas. Ya, bayi-bayi yang prematuritas ini sangat sulit pengelolaannya, ya, karena dia belum siap untuk nafas, belum siap untuk hidup keluar di dunia ini, ya, karena paru-parunya belum siap, semua mata juga belum siap, organ-organ tubuh juga belum siap, otak terutama juga belum siap, karena seorang bayi yang betul-betul survive bagus, ya harusnya lahir ya cukup bulan 37 atau 38 minggu gitu, Dok. Oke. Nah, jadi ibu-ibu yang merencanakan hamil dengan riwayat hipertensi, ini bahayanya. Jadi memang benar-benar harus kontrol ya. Kontrol dan benar-benar diawasi oleh bidan. Dan dampaknya pun bisa sampai ke janinnya, bisa terjadi prematur karena bayi ini belum siap untuk dilahirkan, tapi harus dilahirkan karena untuk menyelamatkan ibu dan janinnya, Dok ya. Iya. Iya. Oke. Tambahan lagi, Ya, gimana Ibu? Tambahan untuk ibu hamil yang saat ini hamil, bila ada keluhan pusing, nyeri ulu hati, pandangan kabur, itu sudah salah satu tanda-tanda impending eklamsi. Jadi segera ke rumah sakit atau ke bidan terdekat, kalau misalnya yang jauh, untuk dilakukan proses penanganan lebih lanjut. Ya, lebih itu dini ya. tanda-tanda impending eklamsi yang akan mengarah ke eklamsi, yaitu kejang. Benar. Oke. Nah, ini mungkin dari pengunjung Car Free Day. Pengunjung Car Free Day mungkin ada yang pengen bertanya langsung ke pakarnya langsung, ke dokter. Bahkan ada juga bidan yang kami hadirkan di sini. Mungkin ada yang berencana hamil atau punya keluhan. Baik Pak Den, kita cari Pak Den ya. Kamu nyari apa nih Yud? Nyari ibu Cari hamil? yang ingin bertanya atau yang ingin konsultasi sama narasumber kita. Kita masih punya door prize, masih punya Iya. souvenir. Baik ibu-ibu yang lagi hamil atau yang ingin konsultasi masalah kebidanan, boleh silakan bertanya langsung kepada narasumber yang ada di stand kami. Mana Pak Den, kira-kira Pak Den? Cari yang hamil. Cari yang ibu hamil Pak Den. Nah, ini ibu nih depan nih. Depan Ibu nih lagi aja. jalan nih. Ini Sini Bu, sini Bu, sini Bu. Senyum-senyum Bu, ayo Bu, sini Bu. Sini Bu. Bertanya Sini Bu, enggak apa-apa Bu. Tentang kehamilan. Enggak hamil enggak apa-apa. Siapa tahu mau konsultasi kebidanan Bu. Monggo silakan. Merencanakan hamil Nggak apa-apa, ayo. gitu. Cepat, Bu. Kita ada souvenir yang akan kita bagi Ada hadiahnya buat loh, Bu. pengunjung Nggak Car apa-apa. Free Day. Kalau ada yang perlu ditanyakan monggo silakan. Oke. Kira-kira nih Hamil Bu, enggak apa-apa atau mau konsultasi atau ada masalah pengalaman kebidanan, boleh. tentang hamil Atau ada sebelumnya? pengalaman masalah hamil? Ibunya malu-malu. Oh ya Oke. Ini ada nih ibu nih. Oke, Pengunjung nih. mungkin para pengunjung yang ingin bertanya tentang Lagi hamil. hipertensi Lagi hamil. pada ibu hamil, di sini kita mengadakan talk show yang diadakan oleh Rumah Sakit Oh pengalaman. Haji Muhammad Parikesit bekerja sama dengan Dinas Kesehatan. Dan juga kami mengingatkan kepada para pengunjung yang ada di Car Free Day, di belakang kami ada pemeriksaan gratis. Nah, mungkin pengen periksa hipertensi, pengen periksa darah, kolesterol, kencing manis, asam urat, bisa ke belakang. Oke. Mungkin ada yang ingin bertanya atau kami yang bertanya? Atau kita ajuin pertanyaan Pak ya? Iya, mungkin dari dokter ada pertanyaan Ada nih, Dok, pertanyaan Dok? yang kira-kira bisa dilempar ke pengunjung yang ada di Car Free Day untuk hari ini? Dapat door prize ini ya. Dapat door prize, Dok. Kalau bisa menjawab. Siap. Ibu, jangan pergi dulu, Bu. Di sini dulu, Bu. Stop dulu, Bu. Nah, ini lihat ke kamera nih, Bu. Stop dulu, Bu. Nah, Ibu Ada kamera, Bu. Sini. Nah, sini, Bu. Saya dari tadi cari ibu yang hamil. Nah, ini nanti Pak Ber mau kasih pertanyaan. Kalau Ibu bisa jawab, nanti kami kasih hadiah. Mau? Gampang, Bu. Ini pengalaman Ibu, pengalaman hamil. Ini tentang seputar kehamilan kebidanan, ya? Iya. Oh, iya.
Monggo Pak Fer, silakan Ya, Pak Fer. terima kasih Mas Yudi. Pertanyaannya mudah ya, tadi sudah pernah disampaikan. Berapa kali sih minimal ibu hamil itu periksa di layanan kesehatan? Minimal. Ayo Bu, berapa kali minimal periksa ke layanan kesehatan pada ibu hamil? Monggo. Sebutkan namanya, dari mana, nanti dijawab. Saya Nurul dari Tenggarong. Minimal untuk meriksa kehamilan itu 6 kali. Wah, Iya, betul bener Bu. sekali. Nah, ini pengalaman udah berapa nih Bu? Ya, Anaknya udah berapa Bu? anak saya 3. Masya Allah. Tapi saya nggak hamil lagi, usia saya udah 62. Waduh, anaknya aja yang hamil Bu ya. Bu, Jangan. nambah lagi Bu katanya Bu. Jangan. Jangan ya Bu ya. Oke, ini ada souvenir dari kami. Sudah, Pak. Ya, sudah. Oke, terima kasih. Ada lagi satu lagi pertanyaan dokter. Mungkin ini ibu-ibu dari... Pak, ada yang mau bertanya nih Pak. Oh, ada yang mau bertanya Iya, bahkan dari ya. Ibu. Dari Silahkan. mana? Sebutkan namanya. Dari Jantung Sehat. Nah, Oh, ada kamera. ada kamera Bu. Ya, kami mewakili dari Yayasan Jantung Sehat ingin bertanya penyebab hipertensi itu yang sebenarnya dan paling dominan apa? Karena selama ini kami tidak pernah tahu apa penyebabnya. Waduh, pertanyaan yang bagus sekali ini Bu. Oke, mungkin bisa dijawab dokter. Ya, terima kasih Bu. Ya, jadi bagus ini pertanyaannya. Kok bisa hipertensi sih? Banyak faktor-faktor yang bisa menyebabkan seorang itu hipertensi. Ya, yang paling banyak itu riwayat ya, riwayat orang tuanya hipertensi. Ya, sekarang banyak orang obesitas. Ya, mohon maaf ini ya yang obesitas. Maksud saya ini obesitas. Ya, dokternya aja obesitas. Ya, iya betul. Ya, ya. Jadi banyak sekali faktor-faktor yang menjadi pencetus seorang itu, apalagi ibu hamil yang bisa terjadi hipertensi pada kehamilan. Ya, merokok. Ya, riwayat sebelumnya memang dia preeklamsi, ya, memang kelainan jantungnya, ya, yang paling banyak kalau dia hipertensi kronis sudah ada kelainan jantung di awal, ya, dari kecil misalnya bisa, atau mungkin dia dilahirkan dari ibu yang preeklamsi juga, hati-hati, ya, karena tadi itu, ya, karena kebanyakan ibu-ibu yang preeklamsi yang hipertensi itu melahirkan anaknya di usia 34, 32, bahkan ada yang 30 minggu. Yang pasti akan menyebabkan ketidaksempurnaan di bayi-bayi yang anaknya nanti jadi besar. Ya, jadi makanya tadi screening awal itu sangat penting ya, bisa cek tekanan darah, ya, faktor risiko, pola hidup yang baik, ya, makan yang dijaga, tidak merokok, tidak minum minuman, ya. Itu mungkin yang bisa saya jawab. Anak saya usia 2 tahun kemarin operasi jantung. Nah, sekarang sudah usia 18. Cuman sering mengalami hipertensi. Ya. Padahal anak saya olahraga kuat. Ya. Makan juga diatur. Ya. Perempuan ya Bu ya? Laki-laki Pak. Oh, laki-laki. Iya. Itu tadi Bu, jadi dia ada faktor pembawanya. Iya, jadi ada faktor pembawanya ya. Jadi sebelumnya sudah hipertensi bisa. Ya, jadi sebelum waktu ibu mengandung dulu, waktu sebelum melahirkan apakah juga hipertensi? Ya, operasi jantung walaupun sudah operasi jantung tetap aja ada faktor tertentu yang bisa menyebabkan munculnya hipertensi ulang lagi kalau dia tidak dijaga pola makannya, ya, tetap makan sembarangan, ya, makan banyak santan, makan banyak lemak, ya, otomatis. Jadi sekarang dia enggak bisa makan lebih makan itu yang kayak rebus-rebus Iya, saja. mungkin vegetarian ya. Iya. Iya, lebih ke arah vegetarian karena kalau enggak nanti ya tercetus lagi timbul perlemakan di saluran pembuluh darahnya, aterosklerosis yang menyebabkan ya gangguan jantung lagi begitu. Walaupun sudah operasi jantung
bypass pun tetap harus menjaga pola hidupnya, itu yang penting. Okay. Ya, baik, terima kasih dokter. Sama-sama Ibu. Terima kasih Ibu. Oke, ini ada kenang-kenangan dari Rumah Sakit Haji Muhammad Parikesit. Iya, terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi memang selain faktor-faktor yang disebutkan oleh dokter tadi juga, makanan juga ya dok ya. Ya. Di sini karbohidratnya tinggi ya, terus makan ikan asin. Nah, ikan asin nih, ikan apa? Pija. Betul tanya nih Pak. Ah, ini lagi yang bertanya. Silahkan Ibu. Ya. Saya mau yang mau saya tanyakan, saya ini kan ada hipertensi, cuma kalau naik aja minum obat, kalau nggak naik enggak, apakah bisa gitu dok? Bagaimana Ibu? Enggak jelas suaranya. Kurang kencang Bu. Saya kan punya ini hipertensi, cuma kalau naik aja makan obatnya, kalau nggak naik enggak gitu. Nah, bisakah? Iya. Nggak dimakan obatnya kalau nggak naik. Iya. Ya, Iya, terima kasih Ibu. Ini yang sering menjadi apa ya, anggapannya, oh aku enggak pusing kok, saya tidak pusing sehingga saya tidak minum obat hipertensi, itu salah ya. Hipertensi, diabetes itu harus minum obat terus walaupun nggak naik ya dokter. Iya, sampai dia diturunkan dosisnya oleh dokter. Ya, jadi jangan menghentikan sendiri obat tekanan itu. Biasa minum amlodipin, kandesartan, tiba-tiba di stop sendiri. Itu nanti akan terjadi namanya rebound fenomen. Jadi tensi akan melonjak sangat tinggi. Yang itu justru membahayakan, tiba-tiba nanti jatuh di kamar mandi atau pingsan. Nah itu yang bahaya itu, karena dia tidak rutin minum obat tekanan. Tapi itu ada pengaruhnya enggak dok kalau lama-lamaan dengan tubuh kita? Ya, semua obat pasti ada efek sampingnya. Tapi Ibu akan periksa di dokter, pasti akan dipantau ya. Semua obat, namanya obat itu pasti ada efek sampingnya. Tapi jangan di stop sendiri. Biasanya kalau dokter dia akan menurunkan dosisnya pelan-pelan sampai Ibu kondisi tekanan darahnya istilahnya stabil ya. Mungkin tidak bisa jadi 120/80, tapi Ibu 140, 90, 130, 90 itu lebih nyaman ya, dokter akan mempertahankan di situ ya. Ya, gitu. Jadi jangan, oh aku tidak pusing, saya tidak pusing, di stop ya, jangan. Nanti jadi 200 ya, jadi 220 kayak listrik nanti ya. Tapi saya sering makan obat herbal aja dok. Itu apa harus dengan obat tekanan enggak apa-apa? Saya sarankan, saya kurang tahu kalau obat herbal ya. Kalau obat herbal diminum jangan bersamaan dengan obat medis. Ya, jadi kasih waktulah 4 atau 5 jam setelah obat medis, atau kalau obat medisnya pagi ya herbalnya sore. Jangan diminum bersamaan ya, karena kita tidak tahu herbal itu isinya apa, tapi kalau obat medis kan kita tahu. Jadi boleh saja, tapi jangan digabung. Ya, makasih dok. Sama-sama. Waalaikumsalam. Iya, terima kasih Ibu. Bagus banget pertanyaannya ya. Oke, kita masih di acara talk show kesehatan yang diajarkan oleh Rumah Sakit Haji Muhammad Parikesit dengan tema adalah hipertensi pada ibu hamil. Nah, kita sudah banyak berbicara tadi tentang kehamilan, tentang hipertensinya. Nah, ini yang terakhir nih dokter. Terakhir penanganan hipertensi di rumah nih dok. Mungkin masyarakat masih bingung, saya sudah periksa, saya sudah berobat. Nah, kira-kira penanganan di rumahnya saya harus seperti apa? Nah, seperti itu dok pertanyaannya nih. Paling sering ibu-ibu. Ya pagi ibu hamil ya, bingung, takut gitu ya. Nah mungkin ada saran dari dokter penanganan hipertensi di rumah atau dalam sehari-harinya dong. Harusnya seperti apa nih dokter? Iya, intinya itu semua adalah rutin kontrol ya. Apalagi ibu-ibu hamil dengan hipertensi ya. Paling tidak 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali itu kontrol. Dia sudah punya atau resiko hipertensi, tapi dia tidak menjalankan kontrolnya, ya sama aja tiba-tiba nanti melonjak tekanan darahnya. Jadi intinya
rutin kontrol, konsumsi obat-obat yang sudah diberikan oleh dokter tidak dihentikan sendiri. Tadi seperti yang disampaikan, ditanyakan tadi, aku sudah enak, enggak pusing, di stop. Itu yang sering terjadi. Dan itu tahu-tahu nanti kejang, nanti Bu Bidannya bingung telepon rumah sakit. Ya. Yang ketiga, pola makan dijaga, ya, pola makan yang sehat, ya. Ya, kita di daerah sungai ya banyak makan ikan asin ya, mungkin, tapi sebetulnya kalau dia memang keracunan kehamilan itu bukan karena kebanyakan makan ikan asin, kecuali kalau dia memang sudah hipertensi kronis sebelum hamil, ya itu otomatis ya mengurangi ikan asin. Ya, tapi kalau untuk preeklamsi keracunan kehamilan ya justru karena kehamilannya itu dia tekanan darahnya tinggi, ya. Jadi 3 poin itu yang harus ibu-ibu hamil dengan hipertensi pahami, ya. Baik dokter. Nah ini dari sisi bidan nih. Nah ini sering ditanyakan ibu-ibu nih, Bu saya harus gimana nih gitu ya. Nah sisi bidan, aduh, peran bidan pada saat ibu di rumah lagi hamil, tensinya tinggi. Nah ini harusnya seperti apa Ibu bidan? Iya, selain rutin kontrol ya, ibu hamil pastikan istirahat yang cukup. Yang tadi tambahannya pola makan, ya kalau dulu mungkin tekanan darah, kurangi asupan garam. Tapi semakin kesini ilmu terkait kurangnya asupan garam pada pasien tekanan itu tidak ada hubungannya, tapi lebih kepada gaya hidup. Yaitu mungkin tadi minuman makanan instan, ya seperti gitu itu. Ya. Jadi Ibu bidan nih sampai makanan pun ibu hamil dipantau nih Bu ya. Iya. Jangan Bu ya gitu. Lebih kalau pagi kalau sudah punya riwayat hipertensi, bidannya jangan si pasien jangan, aduh ibu bidannya kok cerewet ya gitu ya. Makan nih bidannya yang memantau buat kesehatan Ibu ya. Buat kesehatan ibu hamil sendiri sampai dengan lahiran. Bahkan sampai lahiran pun masih juga dipantau oleh bidan. Oke, kita berterima kasih sekali ya kepada bidan-bidan yang ada di daerah, bidan-bidan yang ada di rumah sakit maupun di puskesmas. Oke, gitu. Ada tambahan lagi? Ya, tambahan lagi untuk ibu-ibu yang di sini yang belum hamil. Ya. Sebelum hamil persiapannya yaitu tadi saat memutuskan mau hamil perbaiki gaya hidup. Benar. Ya. Oke, kita sudah di ujung ujung acara. Dan satu nih, saya minta dari Dokter Bernardus, spesialis kandungan dan kebidanan. Ini Dok, yang mau disampaikan Dok untuk masyarakat nih Dok. Satu aja Dok, untuk masyarakat harus seperti apa yang sudah dokter ini yang paling ditekankan lagi nih Dok. Karena banyak sekali kasus di Kutai Kartanegara, ibu hamil dengan hipertensi. Bahkan datang-datang ke rumah sakit sudah kejang. Nah, tiba-tiba kejang nih, bingung nih. Nah harusnya seperti apa? Nah satu Dok, closing buat masyarakat harusnya seperti apa? Terima kasih Dok. Iya, terima kasih Dokter Denny. Jadi tadi sudah disampaikan Bu Bidan Harnida bahwa sebelum hamil pun kita perlu persiapan ya. Jadi jangan nikah terus sudah hamil tanpa perlu persiapan. Kita harus persiapkan dari awal sebelum hamil kalau ingin ibunya sehat, bayinya sehat, ya. Jadi sebelum hamil itu harus sudah dipersiapkan, ya. Kalau ada tekanan darah tinggi, diobati dulu. Kalau ada gula darah tinggi, diobati dulu. Kalau bisa jangan hamil dulu, sebelum semuanya stabil. Intinya itu. Kalaupun nanti sudah hamil masih ada tekanan darah tinggi atau gula darah tinggi, tolong segera kontak ke tenaga kesehatan, baik itu di puskesmas, baik itu di bidan, baik itu di dokter ataupun dokter spesialis. Kita kelola secara awal supaya apa? Ya supaya ibunya sehat, bayinya yang dikandung juga sehat. Begitu dokter. Baik. Dan ini juga tema kita pada pagi hari ini yaitu ukur tekanan darah Anda secara akurat. Kendalikan hidup
lebih lama. Nah, jadi kita sudah di penghujung acara. Terima kasih atas kedatangan dari Sobat Parikesit dan pengunjung Car Free Day pada pagi hari ini. Dan kita akan ketemu lagi di acara talk show kesehatan yang diadakan oleh Rumah Sakit Haji Muhammad Parikesit. Tentunya dengan sejumlah informasi dan inspirasi dunia kesehatan. Dan kita akan ketemu lagi di 2 minggu lagi di Car Free Day pada pagi hari. Dan terima kasih atas semuanya. Terima kasih dokter, terima kasih narasumber kami, dokter dan Ibu Bidan. Dan sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua. Amin. Baik, terima kasih Dr. Bernardus Edi Dirgantoro SPOG dan Harnida Estekep, narasumber dari Bidan Parikesit RSUD. Baik, Dr. Denny, untuk merefreshkan acara kita pada hari ini, kita panggil lagi Mas Ari untuk bisa menyumbangkan lagunya. Bisa duet dengan Kak Arpiah kayaknya ya. Wah, ini artis dangdut kita ini. Wah, ini nih luar biasa ini. Ayo dong, sini dulu dong. Nah, saya mau juga dong tampil ya. Ini juara 1 ya kemarin ya di Parikesit ya? Iya. Lomba. Ini juara, kita mungkin ngomong-ngomong dulu di sini. Nah, ini artis kita nih. Ini artis kita nih. Duduk dulu. Nah, kita udah selesai nih talk show-nya. Ya. Nah, sekarang kita adalah hiburan. Nah, ini sudah berapa lama menjalani profesi? Dengar-dengar ini bidan juga ya? Ibu bidan juga ya? Multi talent Pak, multi talent. Multi talent sekali. Iya. Bidan di rumah sakit menangani pasien di luar nyanyi. Biduan. Biduan di luar. Aduh, senang sekali ya. Oke, kita nggak usah lama-lama, kita pengen dengerin nih suara dari Ibu Bidan. Oke, nggak grogi kan? Coba tanya. Enggak, tidak. Wah, dingin. Aduh, enggak kok. Saya bercanda. Oke, langsung aja. Hidup penuh liku-liku. Asik. Ada suka, ada duka. Pasti pernah merasakan
Dusa senang kan datang silih berganti, bagai roda-roda yang terus berputar. Hadapilah, resapilah hidup ini, jangan terlena, jangan putus asa. Hidup penuh liku-liku, ada suka, ada duka. Semua insan pasti pernah merasakannya. Jalan hidup rupa-rupa, bahagia dan kecewa, baik buruknya sudah pasti ada hikmahnya. Aja. Berganti, bagai roda-roda yang terus berputar. Resapilah, resapilah hidup ini, jangan terlena, jangan putus asa. Baik, sebelum kita bubar, kita foto-foto dulu untuk panitia. Monggo Panitia, silakan. narasumber, silakan untuk berfoto dulu. Ayo, kita foto di sini. Kita foto-foto dulu, mumpung formasinya lengkap. Ibu, monggo ibu, ikut bu. Sini bu. Bu, monggo bu. Bu, monggo sini bu, ikut bu. Ayo, panitia semua, kita foto dulu. Setelah ini kita hiburan lagi. Foto dulu gak pak? Pakai HP bapak mana pak? Tak fotokan pak. Cek, satu. Bagi yang memandang setiamu simbol keanggunan khas berawal yang kau miliki. Akulah pengagum ragamu, tak ingin ku menyakitimu. Lindungi dari sangat dunia yang mengancam, nodai sucinya lahirmu. Karena wanita ini dimengati lewat tutur lembut dan lagu agung. Karena wanita. Ayo panitia kumpul dulu, kita foto-foto. Ayo seluruh panitia. Kasih sayang itu ajak engkau mari, mandi hangat cahaya bulan sebagai tanda
tutur lembut dan laku agung, karena wanita ini dimengerti, manjakan dia dengan kasih sayang dan terangi tuah dirimu, janganlah redup dan mati. Ku di belakangmu menjagamu. Karena wanita ini dimengerti lewat tutur lembut dan laku agung, karena wanita ini dimengerti, manjakan dia dengan kasih sayang, karena wanita ini dimengerti lewat tutur lembut dan laku agung, karena wanita ini dimengerti, manjakan dia dengan kasih sayang. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih. Monggo Bapak Ibu jangan ragu-ragu, silakan di halaman museum, di sini ada tenda, ya, ada rekan-rekan nakes, Anda tinggal periksakan. Kudune kowe ngerti, kudune kowe ngerti, tresnoku ngomong siji, lanjut. Penak ele memblencani janji, kowe tegong larani. Usahaku wis ra kuat, gematiku wis pol-polan, pas aku dolan jebol ketemu kowe ning dalan, kowe konangan gendaan. Ayo dong, ngomong lo calomu piye, tak turutane, tak usahane. Aku ra masalah yen kon berjuang dewe, sing penting kowe bahagia endingnya. Sikat dong. Apa walasanmu ning aku, kowe luwe milih deh, kowe ninggal aku ninggal tatu, kurang apa lek ku berjalan ke kowe, kowe malah ngeboti liyane. Jangan lupa, ayo
Edi Dirgantoro. Tak usah aturan masalah yang kon berjuang dewe sing penting kowe bahagia ending nangen opo welas samoreng aku kowe luwe milih dek kowe ninggal aku ninggal batu kurang opo nek ku pertahanke kowe malah ngeboti liyane nanging opo welas samoreng aku kowe luwih melende kowe ninggal aku ninggal batu kurang lek ku pertahanke kowe malah boti liyane kowe malah milih wong kowe jebul aku mbok anggap sepele Goyang mas. Iya. Lagunya gitu gayanya erotis. Sekali lagi yang mau periksa tekanan darah gratis, gula darah asam urat gratis, monggo di depan museum. Syaratnya satu saja, bawa KTP dan dia manusia dan masih hidup, ya. Syaratnya manusia masih hidup dan punya KTP, ya. Jadi bisa ditensi, ya. Kayak itu di bagian yang di depan museum, Bapak Ibu. Ayo, jalannya 1000 kalori, masukkan makanannya 2000 kalori kayaknya saya hitung nih ya. Monggo. Lanjut Bang. Tarik. Aduh jangan. Seperti mati lampu ya sayang. Wah jangan dok, jangan dok. Seperti mati lampu. Kemarin mati lampu betulan dok. Ojo, gensetnya mati. Mumpung nih ada penari latar, Bapak Ibu yang ingin jadi penari latar monggo akan mendapatkan hadiah berupa tensi gratis dan periksa gula darah asam urat gratis. Syaratnya Anda hidup manusia dan mau nari latar, ya. Akan tersedia door prize yaitu liburan ke Ukraina dan Irak. Jadi monggo. Lah gimana aku tari ini terus ya? Iya Mbak Kimi, Mbak Reni, sudah lah makan dan mengunyahnya. Ayo. Ayo silakan. Akan dihibur oleh rekan-rekan dari Rumah Sakit Parikesit. Ya. Monggo. Ayo joget. Hey. Best pokoknya Dokter Adam. Kau sungguh cantik aduhan, membuat aku gemetar. Kau bikin jantung ini berdebar. Kau sangat cantik aduhan, membuat aku gemetar. Hey! Asik Bang. Ayo, ibu-ibu jantung sehat. Halaman berjalan aku tak berdaya, makan minum aku sudah tak kuasa. Pagi, petang, siang, malam ku teringat, walaupun baru sekali aku menyapa. Oh si gadis manis yang sangat menggoda. Hatiku lemas saja giling,
hatiku lemas saja gile. Tapi jangan delay. Sikat Bang. Ayo Kimi. Iya. Alamat tapi aku lupa bertanya, di mana gadis manis tempat tinggalnya. Aku pengen ketemu orang tuanya, siapa tahu aku dapat melamarnya. Aduh kepekanku selalu bokeh. Kalau Anda mau periksa tekanan darah, goyangnya akan ditambah. Hatiku lemas saja gile, hatiku lemas saja gile. Hatiku lemas bila sedang memandangmu. Oh dia gadis cantik yang sangat mempesona. Bila diriku ini dapat memilikimu. Hatiku sangat lemah, oh aja gile. Halaman berjalan aku tak berdaya, makan minum aku sudah tak kuasa. Pagi, petang, siang, malam ku teringat, walaupun baru sekali aku menyapa. Oh si gadis manis yang sangat menggoda. Hatiku lemas saja gile, hatiku lemas saja gile. Bapak Ibu mau tensi ke sana ya. Saya bilang. Halaman berjalan aku tak berdaya, makan minum aku sudah tak kuasa. Pagi, petang, siang, malam ku teringat, walaupun baru sekali aku menyapa. Agar lupa kantongku selalu bokeh. Jangan cuma lihat, ayo tensi. Hatiku lemas saja gile, hatiku lemas saja gile. Kau sungguh cantik aduhai, membuat aku gemetar. Kau bikin jantung ini berdebar. Kau sangat cantik aduhai, membuat aku gemetar. Hatiku lemas saja gile, hatiku lemas saja gile. Ya memang kita gila semua di depan ini ya. Tinggal tunggu Dokter Mariati aja nih ya. Ojo nanti mati lampu beneran. Lelah aku. Baru kali ini ya penyanyinya aja gile. Aja gile. Yang penarinya. Mestinya penyanyinya lebih hot lagi. Ini ada penyanyi hot nih. Siapa? Ayo. Kimi. Ayo Kimi. Belakang. Kamu masuk 2000 kalori, keluarkan lagi. Berak dulu di pinggir, berak sana. Bapak Ibu sekali lagi yang belum periksa tensi, ternyata yang penting kalau ingat NIK atau bawa di fotokopinya di HP, fotonya di HP boleh. Periksa gula, periksa tekanan gratis, periksa gula gratis, periksa asam urat gratis. Ayo, depan museum. Kita ramaikan hari hipertensi sedunia. Itu ngunyah aja di depan ini. Ayo Kimi, cepat. Ya, cepat sana. Nyanyi. Mumpung kita obatnya sudah habis semua. Ya. Ayo nyanyi coba siapa aja. Ini harus membakar mereka yang tadi sudah masuk 2000 kalori ini. Makan seblak sama makan bubur jalo sama gorengan ya. Oh, Tirajana. Tirajana. Bu Erni Okada. Ini ceweknya. Yang tua Lilis Mardiana. Wes hancur wes. Sabar. Woi, cepet woi.
Bapak Ibu jangan cuma makan doang. Ayo jalannya cuma 500 kalori, masuknya 1000 kalori. Ya. Ayo periksa tekanan, periksa gula, periksa asam urat gratis. Asik. Ya salam. Saya. Wuhui. Habis ini Dr. Denny Wiharja akan striptease. Jangan dulu, janganlah diganggu, biarkan saja, biar duduk dengan tenang. Senyum-senyum dulu, senyum dari jauh. Kalau dia senyum tandanya hatinya mau. Hey, ya salam. Aduh, tengah jalan. Asik. Asik. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, tenangkan dulu airnya sebenarnya. Bila mata tertuju pada gadis pendiam, caranya tak sama menggoda dada lincah. Jangan dulu, janganlah diganggu, biarkan saja, biar duduk dengan tenang. Senyum-senyum dulu, senyum dari jauh. Kalau dia senyum tandanya hatinya mau. Ya salam. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, tenangkan dulu airnya sebening kaca. Bila mata tertuju pada gadis pendiam, caranya tak sama menggoda janda lincah. Jangan dulu, janganlah diganggu, biarkan saja, biar duduk dengan tenang. Senyum-senyum dulu, senyum dari jauh. Kalau dia senyum tandanya hatinya mau. Ya salam. Asik. Ditunggu sawerannya. Asik. Sampai bawah. Oke. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, tenangkan dulu airnya sebening kaca. Bila mata tertuju pada gadis pendiam, caranya tak sama menggoda dada lincah. Jangan dulu. Asik. Janganlah diganggu, biarkan saja, biar duduk dengan tenang. Asik. Senyum-senyum dulu, senyum dari jauh. Kalau dia senyum tandanya hatinya mau. Kalau dia senyum tandanya hatinya mau. Kalau dia senyum tandanya hatinya mau. Terima kasih. Ya, masih ditunggu yang mau nyawer. Silakan nyanyi.